Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang pola rawatan harian burung murai batu yang benar. Nah, di sini banyak pemula-pemula ini kan baru membeli burung murai batu. Dia bingung merawatnya mau seperti apa. Makanya saya jelaskan di sini. Nah, di sini rawatan harian ini sangat penting teman-teman semua untuk burung-burung murai batu supaya gacor, supaya enak digantangan kalau misalkan yang tujuannya untuk lomba. Nah, di sini rawatan harian teman-teman semua harus ketahui, harus pahami garis-garisnya ataupun poin-poinnya. Nah, di sini kita mulai dari pagi hari, teman-teman semua. Nah, di sini pagi hari ini bisa kita embunkan, bisa tidak, tergantung kondisi burung murai batunya. Kalau misalkan burung murai batunya ini dia udah gacor, udah rajin berbunyi saat kita beli dan sebagainya, boleh kita embunkan. Nah, embunkannya ini misalkan jam 4:30 ataupun jam 5. Itu sudah mulai kita embunkan sebelum burung-burung murai batu lainnya ataupun burung-burung kecil yang di sekitar rumah kita berbunyi. Nah, di sini pengembunan untuk burung murai batu yang gacor ini supaya burung murai batunya ini stabil. Nah, cuaca ini kan dingin teman-teman semua di pagi hari saat subuh. Nah, nanti dia akan stabil kalau misalkan kita embunkan. Nah, kalau misalkan kita mempunyai burung murai batu yang birahinya belum, dia masih ngeriwik di dalam kerodong dan sebagainya, ataupun dia belum ngeplong, kalau bisa jangan diembunkan, karena kalau misalkan kita embunkan, ini akan lama dia rajin berbunyi. Akan lama dia gacor, karena sulit emosi birahinya naik. Karena di pagi hari ini kan, saat pengembunan itu kan dingin. Kita udah rawat hariannya itu untuk menaikkan metabolismenya, untuk menaikkan suhu tubuhnya. Kita embunkan di pagi hari, nanti dia akan turun lagi. Nah, jadi dua kondisi ini, yang pertama kalau misalkan sudah gacor, sudah rajin berbunyi, boleh kita embunkan. Kalau misalkan dia belum up birahinya, jangan kita embunkan dulu. Nah, yang kedua, setelah kita pengembunan, kita berikan ekstra puding. Nah, ekstra puding ini tergantung dari burung murai batu. Berbeda-beda. Ada yang 10 pagi 10 sore, ada yang 7 pagi 7 sore, ada yang 5 pagi 5 sore, tergantung dengan burung murai batunya. Silahkan teman-teman semua, kalau misalkan mau diberikan ekstra pudingnya berapa. Nah, setelah itu, setelah kita berikan ekstra puding, nanti kan matahari pagi. Matahari pagi ini dia udah mulai bersinar. Nah, boleh kita jemur. Nah, jemur ini juga, ini tergantung dari kondisi burung murai batunya. Kalau misalkan burung murai batunya ini belum birahinya belum naik, emosinya belum naik, boleh agak lama. Tetapi kalau misalkan yang faktor-faktor tinggi, cepat bongkar isian dan sebagainya, jangan terlalu lama, nanti akan galak di gantangan. Nah, setelah penjemurannya ini tergantung, bisa 15 menit, bisa 30 menit, bisa 45 menit, bisa 1 jam. Nah, ini tergantung dengan kondisi burung murai batunya. Nah, selanjutnya yang setelah kita penjemuran, ini kita angin-anginkan terlebih dahulu. Jangan langsung dikerodong. Karena kalau misalkan kita langsung kerodong, ini kan kita jemur nih, itu kan dia terang. Matanya itu mungkin akan terang, tapi langsung kita tutup di dalam kerodong. Nanti akan pusing, akan mengakibatkan burungnya itu kurang bagus nantinya. Contoh kita aja, kalau misalkan habis berjemur, habis olahraga, tiba-tiba kita langsung ke tempat yang gelap, nanti kita akan pusing sendiri. Makanya kita setelah penjemuran, kita angin-anginkan dulu, baru dikerodong. Nah, selanjutnya setelah dikerodong, nah ini kerodongannya ini saat burung murai batu
dia masih dorong ekor, ataupun dia burung murai batunya ini sudah mentok ekornya, ataupun udah kondisinya bagus, tetap kita masterin. Nah, memasterin burung murai batunya itu tidak perlu saat dia mabung, saat dia dorong ekor atau apapun, full saja masterin, karena burung murai batunya ini kan burung peniru. Jadi tidak perlu dia mabung, pasti akan masuk kalau misalkan burungnya itu cerdas. Nah, saat materi ini sendiri, dia itu tergantung dari burung murai batunya, karena setiap burung murai batu itu berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang kurang, tergantung penangkapannya. Nah, makanya kalau misalkan kita burung bagus, asupannya bagus, mudah-mudahan dia masuk. Dan pemasterannya ini dilakukan dengan benar, mau MP3, mau menggunakan burung asli, itu bagus dua-duanya. Setelah itu sampai di sore hari, misalkan jam 4 lah contohnya, kita buka kerodong, kita berikan lagi jangkriknya. Misalkan yang tadi pagi 10, sore ini 10, kita berikan jangkrik lagi. Nah, setelah itu kita angin-anginkan sebentar, habis itu kita kerodong kembali lagi. Nah, di sini di sore hari, ini saat kita pemberian ekstra puding, lebih bagusnya sambil kita bersihkan karpetnya. Nah, di sini kenapa saya sarankan harus dibersihkan karpetnya setiap hari ya? Karena kotorannya ini kan ada zat amoniak, bakteri dan sebagainya. Nah, saat malam, nanti itu kan dikerodong, dia tidur, dia itu menghirup itu ataupun kena bakteri dan sebagainya. Nah, burung murai batunya nanti tidak sehat, yang murungin bulu, kurang fit dan sebagainya. Makanya di sore hari ini wajib kita bersihkan supaya nanti dia nyaman juga, dia tidurnya nyenyak. Contoh kalau misalkan kita itu ada kotoran, kamar kita kotor dan sebagainya, kita tidak nyenyak, wah bau ini bau itu. Makanya kita bersihkan supaya burungnya ini dia kondisinya bagus. Nah, selanjutnya rawatan itu kan harian teman-teman semua. Nah, tambahannya yaitu rawatan seperti mandi. Nah, mandi ini sendiri, ini kita batasi. Misalkan contohnya untuk dasar, untuk awal kita berikan seminggu 2 kali saja. Itu untuk standarnya. Walaupun burung murai batunya kelepek-kelepek, dia mau minta mandi, berikan aja seminggu 2 kali. Nanti kita evaluasi setelah digantangan, apa kurangnya, baru kita mainkan di mandinya. Tapi intinya sekarang kita lakukan seminggu 2 kali. Nah, selanjutnya tambahan lagi mau ekstra puding. Nah, ekstra puding kroto boleh kita berikan misalkan seminggu 2 kali. Tergantung dari kondisi atau burung murai batunya. Mau kita berikan ulat Hongkong juga nggak masalah. Itu kan ekstra puding ya. Kalau misalkan yang bagusnya awalnya itu kan jangkrik ya, yang kita biasanya ya. Nah, kalau kroto, misalkan ulat kandang atau ulat Hongkong, belalang dan sebagainya, itu menu tambahan misalkan seminggu 2 kali atau tiap sore dan sebagainya. Nah, oke teman-teman semua, jadi ini adalah pola rawatan harian burung murai batu. Nah, buat teman-teman semua yang pemula, boleh dilakukan seperti ini. Nanti setelah kita lakukan perawatan konsisten, dia udah mulai enak, baru kita gantangkan. Nah, setelah digantangkan, itu baru kita evaluasi. Setelah burung murai batu ketemu musuh, itu kelihatan nih masalahnya apa, baru kita evaluasi. Nah, oke teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun mau mengasihkan saran, silahkan juga. Dan kalau misalkan mau WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Saya ingatkan kembali lagi, ini adalah garis besarnya. Silahkan teman-teman semua kembangkan. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.